pada mata kuliah Metodologi Penelitian dan Biostatistika, Program Studi Keperawatan, Fakultas Keperawatan, Universitas Pajajaran. Saya, Doni Nurhamsyah, dosen Fakultas Keperawatan, Universitas Pajajaran. Pada pertemuan kali ini, saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara melakukan uji validitas menggunakan aplikasi pengolahan data SPSS. Pada pokok bahasan ini, mahasiswa diharapkan dapat melakukan uji validitas menggunakan aplikasi pengolahan data SPSS. Berikut ini adalah ketentuan melakukan uji validitas. Pertama, tentukan R-tabel. Anda dapat melihat R-tabel pada buku-buku statistika. Berikutnya adalah tentukan degree of freedom dengan rumus N-2. Jika responden kita berjumlah 100 orang, maka degree of freedom-nya adalah 100 dikurangi 2, sama dengan 98. Anda harus melihat pada bagian R-tabel di nomor urut ke-98. Ketentuan berikutnya adalah instrumen dinyatakan valid jika R hitung lebih besar atau sama dengan R-tabel. Berikut ini kita akan mempraktikkan tentang bagaimana cara melakukan uji validitas menggunakan aplikasi pengolahan data SPSS. Untuk mengikuti praktikum ini, pastikan Anda telah memahami video tentang bagaimana cara menginput data pada aplikasi pengolahan data SPSS. Kemudian, setelah itu, sebelum kita melakukan analisis atau uji validitas ini, kita pastikan kita sudah menemukan nilai R-tabel dari responden yang kita uji ini. Pada kesempatan kali ini, saya memiliki 17 item pertanyaan yang akan saya lakukan uji validitas kepada 100 orang responden. Kita coba lihat di sini terdapat 100 orang responden. Nah, ini kita harus mendapatkan yang namanya R-tabel untuk dijadikan bahan penginterpretasian uji validitas ini. R-tabel pada responden yang berjumlah 100 yaitu adalah 0,196. Ini perlu kita catat. Kemudian bagaimana cara kita melakukan uji validitas menggunakan aplikasi pengolahan data SPSS? Caranya yaitu silakan kita pilih menu bar Analyze, kemudian kita pilih Correlate, kemudian kita pilih Bivariate. Kita klik Bivariate. Kita pindahkan keseluruhan item pertanyaan di sini yang ada di kotak sebelah kiri ke dalam variabel di sebelah kanan, termasuk skor totalnya. Caranya, kita bisa selection seluruhnya, kemudian kita pindahkan ke kanan menggunakan tanda panah ini. Pada uji validitas, kita tidak perlu melakukan perubahan pada option dan bootstrap, namun yang perlu kita lakukan adalah di bagian correlation koefisiennya. Kita harus pastikan menceklis yang Pearson. Kemudian pada bagian test of significance, kita checklist yang to-tail, dan juga pada bagian flag significant correlations, kita juga harus menceklisnya. Jika sudah dipastikan, di dalam kotak ini terisi, kemudian di bagian correlation coefficient terchecklist Pearson, test of significance-nya to-tail, dan juga flag significant correlation, maka kita bisa klik OK. Berikut ini adalah output dari uji validitas yang sudah kita lakukan. Untuk menginterpretasi uji validitas ini, kita harus membaca di bagian Pearson correlation di bagian skor total. Kita arahkan ke pojok kanan. Nah, kita harus melihat di yang paling atas ini di setiap item pertanyaannya. Kemudian seperti yang sudah saya sampaikan di awal bahwa untuk menginterpretasi uji validitas, kita akan membandingkan antara Pearson correlation ini atau R hitung dengan R tabel. Kita ingat kembali bahwa R tabel untuk 100 orang responden yaitu 0,196. Instrumen atau item pertanyaan dikatakan valid jika R hitung atau Pearson correlation ini lebih besar daripada R tabel. Nah, kita baca untuk item yang pertama. Di sini didapatkan R hitung 0,366.
ini lebih besar daripada 0,196, sehingga dapat kita simpulkan bahwa item pertanyaan yang nomor 1 adalah valid. Kemudian lakukan ini kepada seluruh item pertanyaan. Nomor 2, 0,364, valid juga. Kemudian nomor 4, 0,493, lebih besar juga, dan ini valid. Nomor berikutnya, 0,572, juga lebih besar, sehingga ini valid. Kemudian berikutnya 0,472, ini juga lebih besar, sehingga ini dinyatakan valid. Kemudian berikutnya 0,345, ini juga lebih besar, sehingga ini dinyatakan valid. Berikutnya 0,454, ini juga dinyatakan valid. Kita turunkan ke bawah. Sampai di sini. Sekarang 0,403, ini juga valid karena dia lebih besar. Berikutnya 0,501, juga valid. Berikutnya 0,553, ini juga lebih besar daripada 0,196, sehingga valid. Berikutnya 0,438, ini juga lebih besar, sehingga dinyatakan valid. Berikutnya 0,370, ini juga lebih besar, sehingga dinyatakan valid. Kemudian berikutnya 0,527, ini juga lebih besar, sehingga dinyatakan valid. Kita turunkan. Berikutnya 0,381, ini juga lebih besar, sehingga dinyatakan valid. Berikutnya 0,313, juga valid. 0,442, juga valid. Dan yang terakhir 0,574, juga lebih besar daripada 0,196, sehingga ini dinyatakan valid. Sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa instrumen yang kita gunakan sebanyak 17 item pertanyaan ini dinyatakan valid, sehingga kita bisa melanjutkan ke uji reliabilitas. Demikian penjelasan tentang bagaimana cara melakukan uji validitas menggunakan aplikasi pengolahan data SPSS. Jika ada yang ingin didiskusikan berkaitan dengan pokok bahasan ini, silakan tuliskan pada kolom komentar atau forum diskusi yang telah disediakan pada Learning Management System LIV Unpad. Sampai bertemu kembali pada pokok bahasan berikutnya. Terima kasih.